Agus nggak sedih gitu. Agus bilang Agus nggak sedih. Agus nggak sedih banget lagi. Gitu. Ya Tuhan harus bersyukur ya. Harus sekarang pemirsa udah pegang duit. Nanti dibilang bahagia megang duit. Ada pegang duit. Itu soal masalah apa sih selesai dari dulu. Cuma heboh-heboh aja. Mediasi nggak perlu. Oke, YouTube balik semua, itu tadi Agus sekarang sudah tidak sedih banget lagi katanya. Wow, tapi apapun bentuknya ya, mungkin dia udah bahagia sekarang, pengobatannya udah ada titik terang lebih baik lagi, ataupun mungkin karena dapat uang kemarin buat pengobatan yang 50 juta itu ya. Ya intinya kita senang sebagai masyarakat melihat Agus lebih baik lagi, terutama kita juga mengharapkan mungkin secara pribadinya, secara sikap dan tingkah lakunya, karakternya, khususnya lebih ke overall pribadinya lebih baik lagi, seperti itu. Oke YouTube balik semua, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. YouTube balik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kita jumpa di Speak Up, siapapun bebas berbicara, karena manusia punya hak prerogatif untuk berbicara atau speak up. Oke YouTube balik semua, kita lanjut. Kita di sini ada sebuah sama-sama mendapatkan musibah atas penganiayaan, yaitu sama-sama matanya buta. Kita melihat dari dua sisi, karena kita melihat ada sama-sama mendapatkan musibah dari tindak kriminal, yaitu yang berdampak sama-sama buta, yaitu Mas Faisal alias Icang dan Agus Salim alias Mas Agus. Sedih banget ya. Nah kalau kita lihat di sini, kita melihat mereka ini sama-sama emang mendapatkan musibah ya. Tapi dari kedua sisi ini kita bisa melihat dari sisi Mas Faisal atau Mas Agus itu sangat kontra sekali. Kalau Mas Icang ini lebih rileks, lebih menerima atas takdir dan musibah, mungkin bagian dari sebuah cobaan. Semua diresapi dari sisi religius, semua diresapi dari sisi keimaan, semua diresapi dari sisi keimanan dan ketakwaan. Nah kalau dari sisi Mas Agus kita lihat sendiri kan, yang selama ini udah keluyuran cuplikan-cuplikan audio visual di media sosial, di platform digital tentang informasi Mas Agus, mungkin bisa melihat sendiri YouTube balik semua ya kan, lebih ke mendramatisir, lebih ke kelihatan sedikit temperamen, banyak sekali yang membuat netizen jadi greget. Oke, kita lihat videonya ya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah kemana harga diri dia sebagai wanita. Tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Buat apa kalau kayak gitu? Agus minta tolong banget sama Menteri Kesehatan, apalagi yang urgent kayak Agus. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Aku sedih banget. Lebih diperhatikan ya. Tolong lebih diperhatikan lagi. Apalagi orang yang benar-benar sakitnya parah, kalau bisa diduluin gitu. Ya memang semua punya prosedur, Agus tahu. Tapi lihat mana yang layak, mana yang nggak layak, yang harus dilayani. Dia sudah bertobat dan sekarang aktif di pengajian. Mau dengar dong coba kamu ayat pendek atau surat pendek? Ngaji Jang, apa Jang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Shadaqallahu adzim. Oke YouTuber semua, kalau kita lihat dari dua kasus ini ya, karena mereka Mas Icang atau Mas Faisal sama Mas Agus ini sama-sama korban dari tindakan kriminal penganiayaan yang berdampak Mas Icang atau Mas Agus ini buta gitu kan. Mudah-mudahan kita doain mereka ini sama-sama bisa melihat lagi ya, bisa normal seperti sedia kala. Nah, kita kembali lagi dari dua kasus ini kita melihat ternyata sisi Mas Icang ini di saat Allah memberikan cobaan yaitu berbentuk musibah atas dampak kejahatan seseorang ini ataupun sekelompok orang ini, Mas Icang ini lebih bertawadu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih memasrahkan diri kepada Allah, termasuk dalam uang donasi dan segala macam. Dan Mas Icang ini masih bersyukur saya tidak meninggal, saya masih hidup walaupun tidak melihat. Jadi ada sisi menikmati bahwa ini masih nikmat dari Allah tuh masih ada. Kenapa? Karena dia masih dikasih kehidupan, masih dikasih nyawa sama Allah, tidak meninggal lah gitu kan. Nah, terus kita lihat dari sisi Mas Agus. Kalau kita lihat dari sisi Mas Agus ini lebih kita lihat sendiri semua ya, para YouTubeolik semua, guys. Mas Agus lebih meratapi. Saya di sini berbicara ngelihat reaksi daripada netizen ya. Lebih meratapi, lebih ya mungkin kalau bahasanya cenderung kayak belum menerima atas takdir yang ya kalau secara keseluruhan sih kalau saya itu Mas Agus lebih meratapi gitu kan kesedihannya. Terus lebih ke terkadang emosionalnya nggak kontrol, lebih jatuh mentalnya, lebih terpuruk dan sebagainya. Terkesannya lebih meratapi, mentalnya jatuh, lebih terpuruk, dan lebih arogan secara emosionalnya. Gitu, wallahu alam bisawab atau apa faktor dari terpengaruhnya dari orang-orang di sekeliling dan yang lainnya. Namanya kehidupan kan kita punya sosial ya, di mana kita punya komunikasi dengan manusia-manusia yang lain gitu. Nah, kalau di sini kalau secara psikis kita lihat mereka sama-sama depresi, Mas Icang sama Mas Agus ini karena awalnya sama-sama melihat. Ya. Mereka sama-sama melihat dengan waktu yang sangat singkat tiba-tiba mereka buta total semuanya. Otomatis situasi ini mereka rasakan sama. Terpengaruh, terbentuklah sebuah dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini walaupun awalnya sama kasusnya yaitu sama-sama tidak melihat, tapi memancarkan sebuah aura kepribadian atau psikologis yang berbeda. Ya, itu tadi Mas Icang lebih mendekati diri kepada Allah, rajin ibadah, lebih masih bersyukur walaupun saat ini buta. Tapi sisi Mas Agus kan lebih meratapi, mentalnya jatuh, lebih sedikit arogan dalam berstatement, lebih sedikit ya ini melihat tanggapan daripada netizen itu gitu kan, lebih sedikit jatuhnya kayak lebay kalau bahasa modern seperti ini. Tapi dari overall ini, dari kasus ini saya tetap di sini, saya selalu bilang, saya ada di tengah-tengah. Saya tidak pro siapapun, saya hanya pro hitam harus hitam, putih harus putih. Tapi secara empati saya terhadap musibah yang dialami oleh Mas Icang ataupun Mas Agus, saya mendoakan mudah-mudahan Mas Agus dan Mas Icang ini sehat seperti sedia kala, bisa sembuh total lagi, bisa melihat lagi ya seperti itu. Nah lagi YouTubeolik semua, menurut Ustadz Dery Sulaiman katanya Mas Icang ini adalah bukan sembarang orang. Wah, saya juga jadi penasaran. Kita lihat ya videonya. Jadi itu yang mau kita bahas nih. Kenapa saya telepon Dr. Richard Lee? Karena Icang ini bukan sembarang orang. Karena dalam waktu yang bersamaan ada 2 case orang yang matanya rusak kan. Satu lagi juga diundang sama DS kan. Tapi reaction mereka berdua ini berbeda.
Nah, itu rahasia apa? Kenapa Icang bisa setabah isu, setenang itu, dan dia bisa menerima takdir ini, dan dia nggak panik, dan dia malah sering ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu yang mau saya ceritakan ke netizen semua. Icang benar sudah ikhlas? Kalau untuk saya ikhlas sih, untuk ya karena Allah yang ngasih saya penglihatan, kapanpun Allah mau angkat nikmat penglihatan saya, ya saya ikhlas karena cuma titipan sih. Kamu udah maafkan orang yang melakukan itu ke kamu? Saya maafin, cuman kita kan ada di negara hukum, jadi hukum tetap berjalan. Tapi untuk maafkan korban, saya maafkan. Allahu Akbar. Oke, YouTube balik semua. Itu tadi ya cuplikan dari Mas Icang di saat podcast di Dr. Richard ya bersama Ustadz Dery Sulaiman. Wow, luar biasa emang. Saya di sini acungin jempol buat Mas Icang. Emang ya intinya apa yang terjadi pada hidup kita adalah bagian rencana Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah ini maha baik. Saya yakin bahwa Allah selalu memberikan cerita yang indah buat umatnya, buat kita semua manusia harus mengimaninya bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah, berkah, dan hidayah bagi kita semua ya. Oke, YouTube balik semua. Nah, yang seru lagi nih, Bang Farhad Abbas menyuruh mengkampanyekan Agus agar tidak dihujat orang, agar tidak dipermalukan lagi ya. Wow, kita lihat yuk. Mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Wow, luar biasa nih YouTube balik semua. Jadi Bang Farhad Abbas ini menyuruh, ayo kampanyekan agar Agus tidak dihujat orang lagi, agar Agus tidak dipermalukan orang lagi. Kalau saya menyikapi ya, saya pribadi menyikapi kasus ini, sebetulnya kita di dalam bersosial. Terkadang kan sekarang di zaman era digital ya, YouTube balik semua. Jadi bersosial ini ada berbagai cara bersosial secara lingkungan nyata, cara bersosial melalui dunia digital, yaitu melalui ya media sosial, platform digital, dan yang lainnya. Nah, kenapa Mas Agus dihujat orang? Kita ada pepatah mengatakan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kembali lagi analoginya satu lagi masuk, seperti kita melempar bola ke tembok. Semakin kencang kita melempar bola ke tembok, maka pantulannya akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, mungkin Mas Agus, ini saya secara bijaknya ya, mungkin Mas Agus ini kayak tadi dihujat orang, dipermalukan orang. Karena dari awal Mas Agus ada beberapa statement yang pertama, mungkin menurut saya nih ya, menurut versi saya, mungkin publik atau netizen menilainya Mas Agus ini tidak tahu kata bersyukur, tidak tahu tanda terima kasih, gitu kan. Nah, lagi Mas Agus ini lebih cenderung ke mancela-mencele. Kadang bilang A, kadang bilang B, gitu kan. Nah, terutama di sini publik yang sangat bereaksi kepada Mas Agus, karena Mas Agus ini saya melihat dari reaksi publik ya, di sini saya berstatement bukan atas diri saya sendiri, tapi saya merespon dari reaksi publik atau netizen, yaitu Mas Agus ini yang paling utama tidak ada kata bersyukur, tidak tahu terima kasih. Menurut saya lihat nih, saya menganalisa menurut reaksi publik ya, menurut netizen. Intinya Mas Agus awal yang mulai publik akhirnya mencabut rasa empatinya, akhirnya tidak respect lagi karena Mas Agus itu tidak tahu terima kasih kepada Mbak Nopi. Menurut saya, menurut analisa saya atas respon, cuitan, dan reaksi para netizen seperti itu. Nah, makanya di situ nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tiba-tiba Mas Agus juga habis dapat uang donasi dalam waktu singkat, tiba-tiba ada statement melaporkan Mbak Nopi, menganggap Mbak Nopi kejam, dan yang lainnya. Disinilah publik dan netizen menilai. Dan mereka langsung menjadi hakim untuk mengutarakan unek-uneknya sama Mas Agus. Seperti itu.
Ya kalau saya boleh ngasih saran, dari reaksi publik atau netizen ini Mas Agus lebih seperti yang saya bilang sebelumnya, ayo keluarkan inner handsome Mas Agus, yaitu ketampanan yang terpancar dari diri Mas Agus, yang akhirnya orang resep melihat Mas Agus, senang melihat Mas Agus, mendoakan yang baik-baik sama Mas Agus, terutama memancing sensitivitas empati kepada Mas Agus, seperti itu. Oke, beda lagi dengan tadi kan saya bilang sisi Mas Icang ya. Sisi Mas Icang itu lebih slow, kalem, lebih terus banyak bersyukur, lebih terus mendekatkan diri kepada Allah. Reaksi publik pun menilai. Melihat Mas Icang, melihat Mas Agus, semua menilai seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya YouTubeolik semua. Ada info lagi nih, ternyata nih orang yang memberikan donasi kepada Mas Faisal atau Mas Icang ini terus-terusan bertambah nilainya. Ada cuplikannya. Yuk kita lihat. Oh, itu acara apa sih? Kalau acara-acara kayak begitu tuh acara apa ya? Gitu ya? Iya. Dulu sempat punya lingkungan yang kurang bagus. Iya. Kamu berarti perjalanannya berliku-liku ya Mas Faisal kayaknya di masa muda ya? Agak lumayan. Agak lumayan ya? Saya berapa tahun belakangan itu lagi proses coba jadi lebih baik aja gitu. Gara-gara apa? Ya semenjak ada anak itu. Anak ya? Lagi proses memperbaiki diri karena udah jadi bapak ya? Terus dengan kejadian ini bikin kamu jadi shock ini pasti? Iya agak lumayan. Tapi jadi agak bisa lebih sedikit produktif lagi buat ibadah. Ibadahnya ya? Iya. Kamu suka nanya sama Tuhan, ini kenapa aku jadi dibeginikan Tuhan gitu-gitu? Awal-awal di doa sih nyalahin, awal-awal pas kamu nyalahin Tuhan. Iya, Mas. Cuman sekarang ya minta keajaiban aja lah. Kamu bilang apa waktu itu awal-awal? Ya kenapa saya diuji sampai seperti ini gitu. Seberat ini. Wow, YouTubeolik semua kita lihat ya tadi Mas Icang dan keluarganya di podcastnya Bang Densu. Di situ ada notifikasi chat dari orang yang memberikan informasi dia memberikan donasinya atau bantuan. Wow, saya lihat nih kayaknya dari luar negeri juga banyak karena tadi lihat ada dolar Hong Kong, ada Myanmar, malah ada euro. Wah, ini ada orang yang mungkin masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Eropa ya. Tadi soalnya ada beberapa orang yang ngirim pakai euro, dolar Hong Kong juga, Myanmar dan sebagainya. Singapura, dolar Singapura. Wow. Ya, saya seneng ya. Saya seneng karena kenapa? Terus bertambah nilainya donasi buat Mas Icang. Mudah-mudahan itu tadi itu bisa dipergunakan buat Mas Icang berobat. Dan alhamdulillah kan video-video Mas Icang ini yang udah berkeluyuran di media sosial, dia malah si uangnya itu disimpan sampai nanti katanya saya pakai untuk hal-hal pengobatan yang memerlukan dana besar. Seperti itu. Malah info yang terbaru, Mas Icang ini udah dibawa ke Malaysia oleh Tenopi untuk berobatnya. Kita lihat yuk cuplikannya. Novi Pratiwi serta semua tim kini telah jalani proses operasi mata Faisal di Malaysia. Sementara Agus Salim menyesal dan menangis karena tak bisa lagi berobat hingga alami keterlambatan medis. Berbeda dengan Agus Salim yang menggunakan uang donasi 1,5 miliar untuk keperluan pribadi, hingga melaporkan selebgram Pratiwi Novianti ke polisi. Pria bernama Faisal, korban pencongkelan mata di Gunung Putri Bogor, kini mulai proses pengobatan matanya atau operasi mata ke Malaysia. Diketahui Faisal adalah korban pencongkelan mata yang sempat ramai karena videonya beredar di media sosial. Karena kasus Faisal mulai tenggelam, sang adik bernama More meminta bantuan Novi untuk mengangkat kembali kasus ini dengan membuka donasi. Mora menambahkan bahwa uang donasi yang digalang oleh Novi mereka simpan apabila ada informasi dari dokter yang memungkinkan Faisal untuk mencangkok mata. Mora kembali menjelaskan bahwa uang donasi tersebut memang mereka simpan untuk pegangan mata Faisal dapat dioperasi. Memang sebelumnya mata kanannya divonis memiliki kemampuan 30% untuk dapat melihat kembali, sehingga Novi ajak Faisal melangsungkan pengobatan matanya ke Malaysia. Dan menurut Novi, jika sisa uang donasi masih
Oke, YouTuber semua, itu tadi ya Mas Icang dibawa Teknopi berobat ke Malaysia. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa melihat seperti sedia kala ya. Sehat semuanya termasuk Mas Agus juga. Mudah-mudahan cepat sehat sembuh seperti sedia kala semuanya ya. Nah, yang terbaru nih, Bang Densu mengunjungi komunitas adat Bugis Makassar untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Namanya manusia kan tidak luput dari salah ya. Namanya manusia itu tempat pusatnya dosa. Tidak ada manusia itu yang suci. Semua manusia itu termasuk saya pribadi gudangnya dosa. Jadi wajar kalau manusia ada hilap, salah, keselipet mulut, keserempet mulut, ataupun salah ucap, salah kata, wajar. Karena itu kodrat kita, hukum alamnya manusia seperti itu. Tapi saya appreciate sekali, saya acungkan jempol, Bang Denny mengunjungi komunitas Bugis Makassar, komunitas adat, dan para sesepuh adat Bugis Makassar untuk mengklarifikasi dan minta maaf. Kita lihat nih cuplikannya ya. Jadi gue berkunjung ke kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya saya bertemu dengan semua sarebat tangku di perantauan. Nah ini bagus sebenarnya karena di sini kita akhirnya bisa saling kenal. Iya. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau saja dia datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana sejarah seri itu. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak senior-senior yang merasa tersinggung. Semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar, jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya pengajar. Jadi kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik. Dan saya juga pribadi minta maaf. Biarkan saya selesaikan urusan itu dengan secara pribadi supaya tetap fighting sini. Terima kasih. Tetua-tetua, kanda yang saya sayangi, senior-senior. Saya Denny. Kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial. Dan menurut saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya ini dipertanyakan kasihan. Dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang. Tapi tidak apa-apa, karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek, orang Jepun, orang Torate. Saya datang dari keturunan Karai-Karai. Saya datang ke sini bukan mau unjuk kalau saya ini orang hebat. Oke, YouTuber semua, itu tadi ya Bang Densu sudah mengklarifikasi silaturahim ke komunitas adat dan para sesepuh Bugis Makassar. Wow, keren. Itu yang terbaik harus dilakukan. Tapi ada lagi nih yang bikin kita penasaran, bikin kita greget, Bang Farhat Abbas nih. Bang Farhat Abbas menegaskan bahwa saya akan balas. Bang Farhat Abbas tidak akan membiarkan orang membawa bolanya lari. Wow, makin penasaran nih. Yuk kita lihat cuplikannya. Saya pasti balas. Percaya deh. Nggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari kemudian saya ketinggalan bolanya itu. Saya harus lebih dengan cara-cara otak bukan cara-cara otot. Oke? Wow. Bang, mungkin satu lagi dari reaksinya gitu Bang Densu hari ini menghubungi keluarga Sulawesi Selatan itu Sulawesi gitu, menurut Abang gimana? Ya, menurut saya pencabutan itu tidak sah. Ya, tidak semudah itu. Dan bisa patah satu tembus 1000. Simpel kok. Etikanya kan orang itu ketika melaporkan kan memang ada wawancara dengan kita. Ada komunikasi, ada dukungan, ada kenyapan sikap. Lihat aja di video-video kalian kan. Lebih galak orang itu dibanding saya. Betul nggak? Dan tidak semudah itu. Ini kan bukan kamu jual aku. Oke, YouTuber semua, bingung ya? Saya masih penasaran nih. Bang Farhat Abbas, saya akan balas. Saya tidak akan merelakan lawan membawa bolanya lari. Apakah ini Bang Farhat Abbas lagi membicarakan tentang pertandingan futsal atau yang lainnya? Atau lagi ada pertandingan sepak bola, futsal? Aduh, bingung saya. Tapi tetap kita ikuti nanti hanya di podcast Adam Jeep, info-info terkini, info-info
terupdate, yang penuh berdasarkan fakta, data, realita. Selanjutnya nih, dari kasus Bang Farhad Abbas dan Bang Densu, ada senior lawyer, praktisi hukum, kalau menurut saya ini orang hebat, orang cerdas, orang keren, yaitu Dr. Situmorang. Wow, kita lihat menurut beliau dari sisi kajian hukumnya, dari sisi kecerdasan seorang senior lawyer atau seorang senior advokat. Yuk kita lihat cuplikannya. Oke Bang, kembali nih Bang tentang kasus Farhad dan Deddy Sumargo. Oke. Kemarin kan ada berita nih kata Deddy Sumargo bersedia untuk minta maaf kepada Farhad Abbas nih Bang, masih bersedia katanya. Gimana Bang menurut Abang? Oh, kalau Denny Sumargo ada pernyataan ingin melakukan satu permintaan maaf kepada Farhad Abbas, itu adalah langkah yang bijak. Artinya puji Tuhan ya, seorang Denny Sumargo mempunyai jiwa yang besar, mempunyai sifat satria, dan itulah laki-laki yang sesungguhnya, tanpa gembar-gembor. Artinya saya mendukung. Sangat mendukung Bang ya? Sangat mendukung keinginan daripada seorang Denny Sumargo. Dan juga sikapnya dia Bang terhadap, kan Abang juga lihat beritanya dia sikapnya terhadap dia dilaporkan ke Farhad seperti apa nih Bang? Nah, terkait masalah laporan kan dia bilang dia akan kooperatif. Artinya kalau memang ada panggilan dari pihak kepolisian, dia akan kooperatif dan dia akan terangkan semua maksud tujuannya. Itu adalah statement yang bagus dan yang baik. Terus satu lagi nih Bang, dia juga akan diajak tinju katanya Bang, kan banyak netizen nih banyak tinju deh. Nah, kalau masalah tinju, ini adalah seorang laki-laki sejati. Artinya kita tidak perlu ngelebar. Tinju itu adalah sportivitas, adalah bagian dari satu olahraga. Kebetulan olahraga tinju ini adalah head to head, man to man, satu dengan satu. Dan itu secara fair dipertontonkan depan umum tanpa melibatkan orang lain. Harusnya ya kalau kita sebagai laki-laki, Denny Sumargo harus melakukan itu. Dia enggan katanya Bang. Kalau memang enggan, ya itu haknya Denny Sumargo. Namun harusnya bisa terjadi itu, karena kan sebelum Denny Sumargo banyak juga artis, selebritis, orang-orang terkenal itu mau untuk bertinju. Berarti sikap kalemnya Denny Sumargo terhadap laporan Farhad Abbas terhadap tinju itu bisa dibilang bagus. Sikap yang di statement atau dinyatakan oleh Denny Sumargo adalah sifat yang baik, yang bagus dari seorang warga negara yang tahu dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian, dia bilang dia akan datang, dia akan kooperatif, itu adalah betul-betul orang yang berstatement bagus, satria. Oh, lalu terus katanya terkait akan melaporkan baik, kira-kira Abang lebih baik dia melaporkan baik? Oke, YouTube balik semua, itu tadi ya statement Bang Dr. Togar Situmorang. Wah, saya ngefans banget sama beliau. Lihat dari statementnya. Orang yang berilmu, yang sekolahnya tinggi, yang jam terbangnya sudah mumpuni, teduh, adem, bijak, menanggapi dari kasus ini ya kan. Emang harus seperti itu YouTuber semua. Kita contoh nih, beliau adalah senior lawyer. Dari mulai akademiknya aja beliau udah doktor. Wow, udah pasti udah semua mumpuni dari akademik, jam terbang, auranya aja dia bijak, tenang, teduh, membuat kliennya itu merasa nyaman dan merasa tenang apabila kasusnya dikelola oleh Bang Dr. Togar Situmorang. Saya ngefans banget sama beliau nih. Nah, jadi seperti itu YouTuber semua. Dari kasus ini kita banyak pembelajaran ya. Kita juga banyak di sini banyak sekali edukasi, banyak sekali nasihat-nasihat secara spiritual dari melihat kasus Mas Agus, kasusnya Faisal atau Icang. Banyak sekali membuat kita bisa mencari hidayah. Karena YouTuber semua, hidayah itu wajib kita cari ya. Kita tidak boleh menunggu hidayah, tapi kita mencari hidayah. Hidayah itu bisa kita dapatkan dari kasus orang lain, dari kasus diri sendiri, dari musibah orang lain, dari musibah diri sendiri, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan dari kasus ini secara overall saya berharap ya, dari mulai antara Agus dengan Teh Nopi, dari mulai Bang Ical dengan masalah pengobatannya, dari mulai Bang Farhad dengan Bang Densu,
Mudah-mudahan semua menjadi lebih baik lagi. Yang lagi berselisih, yang lagi beda paham, yang lagi bermusuhan, mudah-mudahan semua bisa akur secara kekeluargaan dan bisa menjalin hubungan harmonis lagi. Dan untuk Mas Agus dan Mas Faisal atau Bang Icang, mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh, bisa melihat normal seperti sedia kala. Oke, YouTube balik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Ikutin dan pantengin podcast Adam Jeep ini. Speak up, siapapun bisa berbicara. Karena semua masalah harus diawali menyelesaikannya dengan speak up. Mohon dukungannya, mohon bantuannya agar channel Adam Jeep makin baik lagi ke depannya. Barangkali YouTube balik semua berkenan memberikan reaksi untuk kritik dan saran, karena Adam Jeep selalu banyak kekurangan. Andai kata pun punya kelebihan, itu hanya sedikit. Kebanyakannya Adam Jeep masih banyak kekurangan. Mohon support dan dukungannya. Silakan memberikan kritik dan saran buat Adam Jeep agar Adam Jeep lebih baik lagi ke depannya dalam pembuatan konten, dalam pengemasannya, dan terutama bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat khususnya buat Adam Jeep sendiri, umumnya buat YouTube balik semua, buat guys dimanapun berada. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. YouTube balik semua dimanapun berada, sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. Tetap Adam Jeep doain apa yang menjadi ekspektasi YouTube balik semua bisa diraih dengan gemilang. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.